Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Arya Anwar dalam perkuliahan Kimia Organik Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah aldehid. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai aspek terkait dengan senyawa aldehid dan turunannya, khususnya tata nama, sintesis sederhana, dan reaksi kimia yang menyertai. Mari kita mulai topik ini dengan membahas tentang contoh senyawa aldehid. Senyawa aldehida dapat digunakan pada berbagai bidang industri. Umumnya, aldehid digunakan sebagai senyawa pemula untuk sintesis obat atau digunakan sebagai pelarut. Piridoksal fosfat adalah salah satu contoh senyawa yang memiliki gugus aldehida. Piridoksal fosfat merupakan bentuk aktif dari vitamin B6. Hidrokortison adalah contoh senyawa obat yang memiliki gugus keton di dalam strukturnya. Obat tersebut berfungsi sebagai anti-inflamasi. Secara umum, aldehid dan keton memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkena. Hal ini disebabkan senyawa ini bersifat lebih polar dan memiliki gaya tarik-menarik dipol-dipol lebih kuat dibandingkan dengan alkena. Namun, aldehida dan keton memiliki titik didih yang lebih rendah dari alkohol dengan jumlah atom karbon yang sama. Untuk tata nama, rantai terpanjang pada rantai alkana yang mengandung gugus aldehid diberikan akhiran al. Substituen diberikan nama sesuai aturan percabangan alkana. Tidak diperlukan memberikan penomoran pada lokasi aldehida karena gugus ini selalu menjadi nomor 1. Penambahan akhiran dial apabila terdapat 2 gugus aldehid pada suatu senyawa. Contohnya heptandial yang mengandung gugus aldehid pada atom karbon pertama dan ketujuh. Ketika gugus formil aldehid dengan 1 atom karbon yang terikat pada suatu cincin, penamaan cincin ditambah akhiran karbaldehida. Beberapa nama trivial dari aldehida yang telah dikenal luas seperti formaldehida, asetaldehida, benzaldehida, glutaraldehida, malonaldehida, naftaldehida, sikloheksan karbaldehida, senyawa aldehid dapat disintesis dengan cara oksidasi dari alkohol primer atau dengan mereduksi asam karboksilat menjadi alkohol primer dan mengoksidasinya lebih lanjut menjadi aldehida. Reaksi reduksi asam karboksilat menjadi alkohol primer merupakan agen prediksi yang kuat, yaitu litium aluminium hidrida atau LiAlH4 dalam pelarut air. Kemudian agen pengoksidasi alkohol primer menjadi aldehid adalah pengoksidasi lemah PDC atau piridin klorokromat dalam pelarut dikloroetana. Suatu alkena dapat dikonversi menjadi senyawa karbonil melalui reaksi ozonolisis, yakni reaksi pemutusan ikatan rangkap 2 karbon-karbon yang melibatkan ozon atau O3. Reaksi ozonolisis dapat menghasilkan senyawa karbonil, baik aldehida maupun keton. Apabila keton olivinik masih mengikat atom hidrogen, maka hasil reaksinya adalah aldehida. Sedangkan apabila karbon olivinik tidak mengikat lagi atom hidrogen, maka hasil reaksinya adalah keton. Oksidasi dari alkohol primer dapat menghasilkan aldehida. Agen pengoksidasi yang digunakan adalah PCC atau piridinium klorokromat atau PDC, piridinium kromat, yang merupakan agen pengoksidasi lemah.
Apabila digunakan agen pengoksidasi kuat seperti kalium permanganat, akan menyebabkan aldehida yang terbentuk teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Fenol juga dapat disintesis dari senyawa kumena yang terprotonasi dan diserang oleh nukleofil, misalnya air, dan mengalami penataan kembali, menghasilkan fenol dan aseton. Reaksi yang dapat terjadi pada aldehida adalah reaksi oksidasi menghasilkan karboksil, reaksi reduksi menghasilkan hidroksil atau eter, ataupun alkana, adisi nukleofilik dan adisi dengan reaksi Grignard. Reaksi ini akan dipelajari lebih lanjut dalam tugas dan diskusi. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita tentang aldehid. Tadi kita sudah mempelajari tentang tata nama senyawa aldehid, sintesis dan reaksinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa keton yang juga merupakan senyawa karbonil. Kita akan membahas bagaimana perbedaan dari senyawa aldehid dan keton setelah kita bisa mempelajari kedua senyawa ini. Demikianlah pertemuan kita, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.